pemain-pemain mereka yang kelihatan boicil kembali dan menjadi andalan. Rosemary sedang agak sedikit ngelamun ya kelihatannya ya. Sesuatu yang biasanya dilakukan tidak di venue PMSL, tapi di depan minimarket. Lagi Duduk. bernadia. Bernadia, betul. Kalau kalian tadi bertanya-tanya, kenapa waktu WWC DTS nggak nyorot pemain-pemain TS munculnya Aset? Karena orang-orang kameramen kita nggak nyangka ya TS jago ya. Kok bisa sih dia chicken gitu? Itu alasannya. Jadi, Lengah ya, lengah ya. semuanya tuh menuju ke DX. Jadi kamera di DX semua. DX udah pasti lah, DX lawan TS mah sudah pasti DX ya sih. Tiba-tiba DS gitu, itu alasannya. Kaget. Cepet lagi kan, semua terjadi begitu cepat Semua lagi. terjadi begitu cepat. Dan juga ternyata cepet juga ya, gak berasa udah masuk ke match penutup kita atau dessert match kita pada hari ini. Dan ini adalah match penutup juga untuk group stage Miramar terakhir yang akan dimainkan oleh 16 tim. Dan here we go, semoga tim Indonesia bisa mengamankan poin yang lebih baik lagi. Karena even misalkan mereka nggak bisa langsung lolos ke Super Sunday, tapi balik lagi harapannya seperti apa yang sudah diucapkan Sanskuy. Semoga poinnya di last chance itu nggak seret, nggak susah. Karena apapun itu, poin yang ada di grup stage sekarang itu akan dibawa kembali ke last chance. Jadi bukan reset ya untuk di last chance. Beda sama Super Sunday. Super Sunday iya di reset. Ya, ini adalah garis yang menguntungkan untuk tim-tim seperti Altrigo dengan tidak adanya Geek Fam, sehingga Altrigo bisa kembali dengan setup gameplay mereka di selatan pulau utama menuju ke Partonan. Namun O2 terpantau melakukan hal serupa sehingga pertemuan akan terjadi antara O2 dan juga Altrigo. Kalau sampai O2 kalah di sini, bubar, mereka akan last chance. Ya. Kalau Altrigo yang gagal, Mereka tetap Super Sunday. Altrigo di atas tau. Oh iya 86 ya. 86 mereka tetap Super Sunday kalau Altrigo-nya. Karena yang berpeluang untuk naik hanyalah si Bigetron atau Void. Di bawahnya Void kayaknya agak jauh untuk ngebalap si NKT atau Talon. Oh iya, poinnya udah nyampe ke angka 50-an ya. Iya, Udah Altrigo 50-an. udah aman sih. Jadi kayaknya yang bisa naik itu ya cuma Bigetron atau Void. Cuma dua ini aja yang kemungkinan bisa menuju ke Super Sunday secara langsung dengan keadaan sekarang. Kalau Altrigo gagal pun udah 86 sih aman lah. Berarti tapi ini bahaya. Berarti ini bisa dibilang perebutan 2 kursi ya? Perebutan 2 kursi, betul. Oke. Jadi kita lihat apakah 2 kursi tersebut diisi siapa. Tapi ini dia untuk teman-teman semua, mau mengingatkan mulai dari satu Ocean Crystal kalian bisa mendapatkan ransel anjat ataupun tas berisikan jajanan-jajanan pasar, dan juga ada setelan lurik yang bisa kalian dapatkan permanen di event Jajalin Indonesia. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dibayarin nonton PMSL nanti di Surabaya. Jadi gas langsung cek di dalam in-game PUBG Mobile kalian kalau belum update. Silakan di-update dulu ya biar nanti nggak nyari manakah event-eventnya. Tapi ternyata cepat juga tim Flash mendapatkan pemain-pemain Todak. Apa yang terjadi dengan Todak? Mereka lagi butuh poin loh, tapi ternyata harus terculik satu pemain bahkan 2. Ya Kuang dengan sebuah AKM no scope layaknya Rosemary. Dia mendapatkan 2 pemain hanya dengan beberapa peluru saja. Cleon dengan Winchester dari atas. Kuang masih sempat bahkan untuk melakukan boosting. Ini penyelamatan kalau dilakukan oleh Lynx, ini yang ditunggu oleh Kuang. Ya. Ayo datang menuju ke seorang Iftar sehingga punya peluang untuk bisa nembakin. Tapi Rosemary dapetin jumper. O2 tumbang. Rosemary nge-end jumper. Confirm elimination. 1 poin pertama didapatkan oleh Altrigo. Dan ini poin yang tidak cukup pastinya didapatkan oleh O2 hanya dengan 50 poin saat ini. Kuang datang. Kuang menyerbu menuju pertahanan dari pemain-pemain tim Todak. Bahkan Todak langsung dipulangkan dengan sebuah Mirado yang tiba-tiba ada di sana. Tapi Blaze atau maksud saya Face Clean juga datang. Tembakan terjadi. Batman tumbang headshot. Langsung pulang. Morman mendapatkan elimination. Ini udah kejadian yang kesekian kalinya cerita antara FaZe Clan dan juga tim Flash yang harus bertemu ketika sedang melakukan rotasi. Mungkin dari FaZe Clan tadi ketika mereka turun di bagian PKDO, mereka udah selesai looting kok denger rame-rame ya itu apaan, dia cek lah ke TKP, ternyata rame bener, emang bener ada beberapa poin-poin yang bisa di-steal. That's why sekarang FaZe ke bagian 2 poin. Tim Flash yang tadi udah capek banget buat numbang-numbangin Todak pun harus kehilangan 2 pemainnya. Jadi Karma Express yang dirasakan oleh tim Flash, dan dengan demikian harusnya tim Flash bakal sulit
untuk bisa bermain langsung ke Super Sunday. Kayaknya dia bakal main ke Last Chance Civics. Nah, ini untuk kedua kalinya Flash back to back menuju ke Last Chance. Kalau kita lihat karena kemarin mereka menuju ke Last Chance, sekarang Last Chance lagi. Padahal Flash kan adalah salah satu tim yang pertama kalinya main, pertama kali tidak lolos. Jadi kalau Last Chance mereka memang beberapa kali sempat jadi ya ini wajar untuk si Flash. Namun informasi yang bisa saya dapatkan atau saya berikan kepada kalian, saat ini circle cukup ekstrim menuju ke utara di saat garis pesawat tadi ada di selatan, membuat tim yang masuk ke circle sementara waktu baru 6 tim. 10 tim lain masih ada di luar zona dan mayoritas ada di selatan. Ya ramai banget yang di bagian bawahnya. That's why berbondong-bondong sudah beberapa pemain siap-siap bergerak untuk masuk ke arah atas. Dan ada Baskom lagi baca sebuah komen dari Pandu. Buat tim Indo, jangan hiraukan apa kata-kata orang. Apa kata orang. Cukup kita buktikan dengan sebuah kemenangan. Indo Pride, Wish. itu dia. Atau kalau bahasa anak sekarangnya tuh, ngapain dibahas? Beda kelas. Wih, klasi, anjas kelas itu. Tapi tema Baskom hari ini adalah buktikan ya. Ya, Itu dia sebuah kata yang berat juga sebenarnya untuk dilakukan. Pembuktiannya apa? Sama lah kayak kehidupan juga gitu kan. Apa-apa dikit-dikit minta bukti. Apa dikit minta bukti. ya betul. Itu juga yang memang perlu disiapkan pada kalian. Jadi Aksi nyata. ya aksi nyata. Kalian harus membuktikan bahwa kalian memang mampu. Kalau ada orang-orang sekitar kalian yang ya punya omongan-omongan miring lah tentang kalian. Gitu. Iya jelas. Harus Karena ada pembuktiannya. Harus ada. Kalau nggak ada bukti kita juga nggak bisa ditangkap kan? Iya. Harus ada bukti dulu baru bisa Oh ditangkap. benar. Gitu. Tapi semua jejak digital adalah bukti ya. Makanya ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau nge-tweet. Gitu. Jejak digital. Tapi ini juga melihat adanya jejak-jejak yang dibangun oleh pemain NKT, ditembaklah juga dari Sam9, Boboho, lagi-lagi warning shot, zoning out shot yang dilakukan. Agak sedikit sayang sebenarnya buat pelurunya, karena gue lihat dari tasnya sebenarnya cuma ada 24/50. Apakah ternyata dia punya stok cadangan? Oh ada, di pirit-pirit, ada mini ternyata sama satu magazine peluru lagi di bagian balkon. Walaupun saat ini dengan warning shot dan juga proning shot yang dilakukan oleh Boboho, timnya masih cukup ngesot ya di peringkat nomor 21, 44 saja poin yang didapatkan oleh Sam9, dan ini adalah tim nomor 3 dari bawah. Bayangkan, 3 dari bawah. Padahal kalau kita komparasi dengan apa yang didapatkan Sam9 di minggu yang pertama, jauh sekali. Sam9 di minggu pertama WWCD berulang kali mereka dapatkan, bahkan kita tahu Sam9 di Super Sunday juga lumayan. Bukan yang terbaik memang, tapi lumayan kalau dikomparasi dengan minggu yang kedua. Iya. Gue lihat-lihat kayaknya mereka ini adalah tim yang kalau lagi bagus banget. Terus begitu tuh besoknya langsung turun. So gue inget banget deh, Sam9 pernah diwawancara. Kan temanya yang diwawancara adalah tim yang bermain bagus kan. Sam9 tuh pernah diwawancara. Otto juga pernah diwawancara. Betul. Terus Foin juga pernah diwawancara. Siapa lagi ya? Ini tim-tim yang ada di bagian bawah nih. Kayak naik turun aja pergerakannya. Kalau dibahas lebih jauh lagi, ini juga yang dialami oleh Boboho. Boboho tidak pertama kali mengalami hal ini. Kalau kita mundur lebih jauh, menuju ke season summer, Boboho bersama Foin ya kayak gini. Minggu pertama Foin bagus bersama dengan Boboho, tapi minggu kedua tidak terlalu maksimal. Minggu ketiga jauh dari harapan, yang pada akhirnya tidak lolos ke grand final. Itu yang dialami oleh Boboho, dan dia sudah pernah mengalami hal tersebut, sehingga jangan sampai masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Karena memang masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya itu sering banget dilakukan oleh orang-orang ya. Memang belajar dari kesalahan sebelumnya itu adalah hal yang tidak mudah juga. Dan saat ini pun dari zona sudah terpantau, wow, ke The Savior lagi. Ini permainannya The Savior juga sebenarnya, bisa sampai late game ini The Savior. Dengan mereka sudah lagi-lagi lebih cepat dibandingkan tim-tim lain menuju ke zona. Area Bukit Pekado menuju ke Power Grid bisa diisi oleh Altrigo. Kosong sekali. Altrigo bisa mengambil area tersebut. Ya arah jam 6 sampai ke jam 8 lah bisa diambil oleh para punggawa Altrigo, dan mereka sedang berbondong-bondong menuju ke area selatan memang. Sehingga seperti yang kita jabarkan, harusnya tidak akan terlibat sebuah fight dalam waktu dekat. Karena yang terdekat dengan Altrigo adalah Alliance, itu pun masih berjarak di antara mereka. Tempat yang berbeda kita menyaksikan bagaimana Win Torres bersama dengan Face saat ini
sudah ada di peringkat nomor 6 dan sudah ada 3 elimination dikumpulkan oleh FaZe Clan. Akibat mereka menjadi third party tadi, ini tidak terlalu buruk, bahkan sangat baik. Dan kemungkinan FaZe Clan bisa menuju ke Super Sunday secara langsung. Tinggal apakah mereka bisa menghadapi Talon atau tidak. Kalau FaZe Clan tumbang di sini, Talon punya kesempatan, mereka akan lebih tinggi lagi. Yap. Karena sudah pasti ngebalap NKT dan FaZe Clan akan terancam. Ya, berarti kita bisa lihat FaZe Clan nih ngebut banget dari awal hari ya ternyata. Dan ini membuat mereka berada di posisi yang nyaman. Cuman untuk di dalam zona dia sangat tengah sekali nih, bertetanggaan juga dengan Talon. Jadi ada dua tim yang punya klasemen mirip FaZe Clan Talon seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Sanskui, dan mereka pun bertetanggaan di sebuah area yaitu San Martin. Bahkan saat ini BTR mendatangkan tamu-tamu tak diundang. VA ternyata harus satu tumbang Frankie. Is juga berada di luar, namun Adam sudah terlalu dekat. Tembakan bisa dilakukan. Satarles memilih dengan granat terlebih dahulu. Ingin membunuh tanpa menyentuh. Sudah melemparkannya. Ruangan yang dipilih sudah sangat tepat sekali meledak dan harusnya satu knockdown. Jelas. Confirm didapatkan oleh pemain-pemain Bigetron. 3 elimination untuk sementara waktu, namun satu tumbang di sana. Lapar. Terkena Cleon. Adalah tim Malaysia yang lain. Todak di area ini. Karena memang sangat ramai sekali, berkerumun area ini. Sudah menumpuk pemain-pemain dari bagian luar untuk bermain sesenter mungkin. Dan PEA pun mau tidak mau harus menerima kenyataan yang ada. Hanya dengan satu pemain, dia harus bertahan sampai ke late game. Dan BTR pun sudah mulai diincar harusnya oleh pemain-pemain Todak, kayak dipantau tuh kan bener. Lynxnya udah mulai deket. Tapi ini kalau misalkan Lynx ketahuan, Lynx knockdown, PR lagi buat Todak. Karena Todak sisa berdua coy. Ini ada gila-gilanya juga, dia masih ngelebar coy. Dua pemain terakhir dari Todak adalah duo combo maut asal Indonesia yang jauh-jauh merantau menuju ke Malaysia, tapi ujung-ujungnya main turnamen di Indonesia. Pantun ya tadi ya? Bukan pantun, jauh-jauh ke Malaysia. Cakep. Main turnamennya di Indonesia. Nah. Bukan begitu konsepnya. Namun itulah yang terjadi, itulah yang dialami oleh beberapa orang di sini, seperti halnya Boboho, seperti halnya si Viren, lalu juga dua yang sudah kita sebutkan di awal, yaitu si Cleon bersama dengan Lynx. Leon DZ pun mengalami hal yang sama, namun Leon DZ saat ini cukup aman berada di San Martin lewat arah sebelah bawah atau selatan maksud saya, San Martin. Pemain-pemain dari Alter Ego mereka mulai menusuk menuju ke area atas, menuju ke area tengah dari zona, dan bentukan di tengah mulai terjadi, mulai tidak ada tempat lagi. Headshot didapatkan Trang, beruntung belum knockdown. Karena banyak banget orang-orang yang bersembunyi di balik compound, jadi begitu knockdown pun masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Sedikit menarik O2. Dia menerapkan super late rotation yang wow, ini jauh banget tadi. Masih di bagian blue zone, belum kesorot memang, yang masih kesorot baru Alliance aja. Sudah masuk dari arah jam 5. Sudah mulai mendekat. Oh no, Todak dalam bahaya. Hanya dengan 2 pemain. Mampukah Todak mendefense rumah bata ini? Karena seperti yang kita tahu, Alliance seperti macan yang lapar. Sudah mulai mengendus. Adanya daging-daging nikmat dari bagian second floor-nya dibakar menjadi barbecue. Lynx nggak bisa kemana-mana, tapi ternyata ada sebuah counter nades menuju ke bagian depan. Juga FaZe Clan join the fight dari bagian kejauhan, membuat Alliance push-nya agak sedikit terhenti. Leon bisa membantu dengan granatnya, tapi belum ada sebuah knockdown. Harus ada knockdown dulu ini, agar akhirnya klasemen atau maksud saya posisinya, skornya sama, yaitu 2-2 dari masing-masing player atau masing-masing tim, jumlah playernya. Lynx menunggu. Lemparan terjadi kembali. Leon melemparkannya. On point itu harusnya. Terkena damage, ternyata tidak. Masih ada lindungan di Fortuna untuk satu pemain yang ada di luar. Lemparan lagi. Mantul kali ini, damage akhirnya masuk. Namun tidak terlalu dalam. Leon punya granat. Masih ada 3 lagi yang dimiliki oleh Leon. Lemparan selanjutnya sudah diupayakan. Leon tidak melihat di mana posisi pasti dari lawannya. Dan Leon justru tumbang oleh Cleon. Menangkan oleh Leon yang ada Clay-nya. Bahkan kembali bisa terjadi. Lynx tumbang, terbakar panas. Tubuh dari Cleon, tubuh dari Lynx, dan Cleon diambang kematian, pulang akhirnya. Gila, dua-duanya pulang dengan bakaran molotov. Benar-benar barbecue party, tapi oh, molotov diri sendiri ternyata yang mengenai diri dari Cleon. Sangat disayangkan. Sebuah mistake yang sepatutnya tidak terjadi, tapi malah terjadi. Dan ini membuat
Genderang perang berikutnya ditabuhkan. Faceland datang, Faceland mencari di manakah kerusuhan tersebut. Ada sebuah tembakan sudah mulai dibuka oleh Morman, tapi ada satu nade juga mulai dilontarkan oleh Alliance guna untuk membatasi pergerakan dari Faceland. Tidak mau terlalu dekat dengan pemain-pemain Alliance, sedikit membatasi jarak mereka dengan menggunakan smoke nades yang ditaburkan. Sudah cukup tebal dan masih ditunggu di manakah opening frag-nya. Karena memang udah sangat dekat satu sama lain. It's now or never. Ini adalah sebuah entry dari arah jam 3. Selesai dari sini pun sebenarnya depan mereka tuh ada lagi yang sudah siap mengintai. Ya, saya melihat bagaimana pertemuan ini akan terjadi cukup lama. Harus ada satu katalis knockdown dulu ini. Kalau sudah ada knockdown dulu baru bisa satset dan bisa terjadi dengan cepat kita tahu siapa yang menang. Tapi kalau masih belum ada knockdown dari kedua belah pihak, kayaknya sih akan kayak gini terus. Ya. Karena setupnya juga dua compound yang berbeda sehingga kena blue zone ini bisa terjadi antara keduanya. Karena lihat saja blue zone akan bergerak kurang dari 15 detik. Nah itu dia masalahnya ya kan, jadi nggak banyak waktu. Saat-saat genting seperti inilah, tugas atau peran dari IGL sangat dibutuhkan. Gerak nggak nih? Maju nggak nih? Tinggalin nggak nih? Apapun itu keputusannya, yang pasti harus bisa dipertanggungjawabkan oleh berempat. Dan saat ini keputusan dari Void adalah gimana caranya mereka langsung terabas masuk pemain-pemain dari Sersia. Karena memang sama-sama masuk dari sudut yang sama. Mineral sudah keculik kembali dan Zeta lalu terbuka tempatnya. Tapi untungnya memang gasnya masih bisa diinjak dengan sempurna. Zeta masuk, Zeta ngelongsoy aja ke tengah-tengah dari zona. Wah ini terlalu nekat sih. Zeta, si Vexinya mana? Oh Vexinya jauh loh. Ya, ini jelas adalah sebuah rotasi yang saling mengandalkan peran individu masing-masing player. Ini adalah rotasi yang tidak lagi berjalan sebagai tim. Udah all in ya? Ini udah yang penting main sendiri-sendiri, yang penting selamat aja dulu dari masing-masing player. Karena untuk mereka saling backup saja susah, untuk mereka saling ngobrol pun susah. Apa yang dialami oleh Zeta tidak bisa dilihat oleh seorang Veksi, itu pun sama. Apa yang dialami oleh Veksi tidak bisa dipantau oleh Zeta. Iya, jadi percuma juga comms ya kan? Ya udah mau nggak mau solo squad aja di spot masing-masing. Sementara saat ini masih squad versus squad Alliance Face Clan. Ternyata Mela yang mendapatkan Jimmy terlebih dahulu langsung dikonfirm menjadi elimination point. Adik Luke pun down. Inilah dia saatnya Face Clan untuk mencari di manakah yang terakhir. Olio di depan sana dicari, ditembakin oleh Morman. Dan Face Clan membabi buta. Menguasai entry compound dan berhasil memulangkan Alliance. Alliance selesai dengan 89 poin. Mereka kumpulkan sepanjang grup stage minggu yang kedua. 89 poin ini cukup untuk mereka langsung menuju Super Sunday di minggu yang kedua di hari Minggu esok. Zuxi, Genfos sedang dalam posisi yang sebenarnya aman-aman nggak aman. Mereka tetap ada di 7, tapi untuk mempertahankan 7 tidaklah mudah. Tembakan terjadi RNJ dengan sebuah DBS yang mendapatkan satu pemain, mencari yang kedua tapi jaraknya terlalu jauh. Jangan memaksakan dengan DBS saja RNJ. Justru dia dipulangkan oleh Soas Uwu. Tapi gerakannya tidak karena sangat mengerikan sekali. Sama halnya juga dengan apa yang terjadi di bagian San Martin. Boychill! What a shot Boychill! Melumpuhkan kembali pemain NKT. Tampak kepercayaan diri yang begitu tinggi dari Boychill. Bahkan di-tracking saja satu pemain bernama Joker. Tapi Joker memasak granat. Siap dilontarkan, pas banget timingnya. Terkena tembakan. Joker tidak bisa melemparkan granat. Tapi itu dia granat yang sangat sempurna. Berhasil didapatkan. Alter Ego diratakan oleh NKT. Sangat disayangkan dua upaya Boychill dengan masing-masing 4-6 pelurunya tadi dilontarkan. Namun hanya terkena sebuah tanah saja, tidak sampai menuju ke tubuh dari Joker. Padahal punggung Joker kelihatan dengan begitu jelas. Saya tahu maksud dari Boychill adalah nembak punggung. Tapi apa daya, tidak bisa untuk mengenai punggung tersebut. Dan kalau kalian bertanya, kenapa Boychill tidak tembak habis saja menuju Joker? Di PMSL tidak bisa tembak habis seperti itu. Kita hanya bisa nembak beberapa peluru langsung nge-cross lagi. Karena sulit untuk bisa mendapatkan. Sudah pasti Joker di backup oleh rekannya tadi di sebelah kiri. Sehingga kalau Boychill tembak habis sudah pasti ujung-ujungnya dia juga pulang. Dia juga dihabisin ya kan. Karena memang itulah yang terjadi di PMSL. Saling ngebayarin satu sama lain. Saling nge-backup satu sama lain. Backingan harus kuat kalau mau bisa bertahan di bagian last zone-nya. Dan sementara juga dari BTR pun. Zuxi knockdown. Harus ada penyelamatan dari teman-temannya. Karena memang posisi dari BTR sendiri pun masih belum touchdown menuju ke arah dalam zona. Apalagi sekitaran mereka pun masih ada Face Clan yang berkeliaran. Di bawah mereka masih ada Talon. Tapi Lapar mendapatkan informasi berharga. Adanya satu mobil yang lagi warawiri. Dan harusnya bakal ditembakin Lapar.
terus memberikan pressuring supaya tidak terlalu dekat. Dan BTR harus bergerak sekarang juga. Sama halnya juga dengan Void yang harus bergerak, tapi apa daya, Zeta kalah. Zeta kalah dan tidak ada yang menyelamatkannya. Inilah kerugian yang dialami kalau misalkan mainnya satu-satu. Ternyata Veksi sebenarnya punya angle tapi ya tetap saja tipis-tipis saja tadi Veksi dengan sebuah mini kali 8 tidak bisa untuk melihat ke arah dalam dari kempaunya Zeta, hanya bisa melihat areanya Zeta saja. Tembakan dilakukan kembali Poundbeat. Harus cross terlebih dahulu. Poundbeat gagal, Lamborghini memenangkan fight tersebut dan membuat Poundbeat harus menjadi confirm elimination. Pak Rajin dengan AUG-nya nge-confirm Poundbeat dan membuat boom. Hanya dengan 2 pemain aktif saja. Yami pun mengalami hal yang sama. Yang terakhir Frenzy. Juga saya tidak melihat Frenzy bisa kabur. Oh ternyata bisa. Ternyata masih ada peluang untuk Frenzy. Tapi masalahnya kabur pun dia tinggal seorang diri. Ya kita lihatlah nanti seberapa lama Frenzy bisa bertahan. Sementara BTR dan juga The Xavier akan melanjutkan peperangan yang tadi sedikit tertunda. Granat demi granat terus dilontarkan saja, bertukar granat, jual beli granat. Tapi sepertinya yang ini akan membuat lapar, panik. Karena splash damage-nya connect. Dan The Xavier langsung mengirimkan kembali Levis menuju ke arah bagian tengah. Dia meninggalkan 3 yang di belakang untuk mengurus dan bersih-bersih BTR. Lemparan granat selanjutnya dekat sekali dengan seorang Genfos. Lapar, memaksakan lapar untuk melakukan sebuah revive. Tempat lapar revive adalah tempat yang cukup mudah untuk dilempar granat dan inilah yang tidak ingin saya lihat. Lemparan granat Parajin yang bisa menumbangkan seorang lapar. Untungnya masih ada jarak, untungnya masih kejauhan dan revive-nya berhasil. Berhasil dia revive tapi posisinya belum berubah. Semua tergantung lapar. Apakah granatnya bisa mengusir mundur? Ya cukup mengancam suaranya dan membuat The Xavier tarik mundur sedikit saja, belum pasti. Tapi dia naik mobil. Sepertinya akan disengage. Sepertinya akan gencatan senjata antara kedua tim ini. Dan sementara dari BTR sudah mendapatkan 7 eliminations. Dan tidak disangka-sangka, tidak ada pemain BTR yang satupun keculik. Update selanjutnya, NKT berada di 8 dan Talon justru berada di zona merah. Ini adalah peringkat Talon di group stage minggu kemarin. Talon di minggu kemarin berada di peringkat nomor 9 group stage. Itu membuat mereka gagal ke Super Sadis secara langsung. Itu membuat Talon harus bersusah payah, harus capek-capek main lagi di hari Senin kemarin. Harusnya sih hari Sabtu, tapi hari Senin kemarin. Iya, karena mundur kan kemarin. Tidak boleh Talon mengalami hal serupa kembali di hari ini. Setidaknya Talon harus menyamai poin dari NKT. Harus menurunkan NKT dari posisi 8 besar. Sehingga Bigetron lolos, Talon pun lolos. Karena kalau kita mengharapkan kepada Void yang lolos, agak terlalu sulit. Ya. Void sudah menyisakan hanya 1. Untuk Void sampai ke 70 poin saja, tidak bisa. Karena Ya. lihat 60-an poin ini adalah maksimal untuk Void. Kecuali Void masih ada 3 atau 4. Ya, itu itu- masih possible banget gitu kan ya. Cuman tidak ada yang tahu, siapa tahu ada keajaiban untuk seorang Vexi. Apalagi Vexi ini adalah salah satu pemain. Bentar, jangan puji dulu deh. Ketembak ke mobil pas gue puji-puji. Bisa Ah. terjadi. Tadi Cijal ngomong, kok Vexi ini adalah salah satu pemain yang pulang terkena tembakan. Iya makanya. Gua agak ngerem dikit tadi ya, soalnya Untungnya agak masih ngeri. bertahan. ngeri banget coy ngeliat mobil kayak gitu. Terus sekarang kan mobil tuh ada delay 4 detik kan buat meledak. Nah itu kadang-kadang nggak diduga-duga, bikin orang kaget. Dan BTR pun mengambil sebuah keputusan yang agak cukup nekat. Menggunakan satu mobil, dia tabrakin area tengahnya. Sangat nempel dengan The Xavier, tapi ternyata satu pemain dari BTR yaitu Zuxi berhasil untuk menumbangkan seorang Lamborghini. Bisa dilumpuhkan backline-nya, dan ini membuka kesempatan lebar untuk bisa fight dengan sempurna. Lemparan granat kembali terjadi di sana. Satu kembali tumbang. Ternyata Axel tumbang terkena Kuang Flash fight bersama dengan Talon. Di tempat yang berbeda, kita belum lihat apa yang terjadi. Axel menjadi confirm elimination, namun kali ini Parajin menghukum satu pemain lapar tumbang. Parajin gagah berani. Dia datang, dia merangsak dari porak-porandakan pertahanan yang dibangun oleh Bigetron Knight. Namun kelihatan jelas sekali dan akhirnya rata sudah. Xavier pulang, Bigetron bertahan, 11 elimination mereka dapatkan. Dan mereka pun mendapatkan area yang nyaman sekali. Ini adalah retake yang sukses. Retake yang cuannya tinggi sekali. Mendapatkan 4 points elimination, mendapatkan tempat nyaman. Dan ini membuka kesempatan lebar juga untuk mereka survive di late game-nya. Tapi balik lagi, eksekusinya yang perlu nanti kita saksikan. Masih ada Talon juga sebenarnya dengan 3 pemain. Bedanya adalah Talon masuk dari arah jam 6. Dan Talon ini bermain di bagian lower.
Jadi sebenarnya agak lebih susah untuk Talon untuk bisa survive sampai ke late game-nya. So we'll see nanti seperti apa. Tim Flash, kenapa? PR-nya adalah NKT sebenarnya. Ya. NKT ini berada di posisi yang kelihatan oleh lawan, ada informasi didapatkan, tapi rumah dewa mereka miliki sehingga gak bisa juga ini NKT dipulangkan dengan cepat oleh area-area sekitarnya. Circle akan menutup dengan sempurna. Ini PR-nya NKT. NKT selesai baru pengejarannya bisa. Tapi selama NKT masih ada, mau dapat elim seberapapun bisa aja disalip lagi gitu. Iya, masalah klasemen kan ini Iya. yang dibicarakan oleh Sansque. Karena kalau kalian lihat NKT ada di benchmarknya, oh my god, Vexi! Vexi menembak mendapatkan 1 dan ternyata tidak sempat Vexi untuk memulangkan secara sempurna. Ternyata cepat backingan dari pemain-pemain Bigetron lainnya. Sementara itulah yang dibutuhkan juga. Tim Flash terpantau tadi 1 pemain masih berusaha untuk bertahan. Masih berusaha untuk loncat-loncat juga dari seorang Quaker Mizax. Nyalinya besar Mizax. Sangat besar, dia berani untuk membuka tembakan apalagi mini. Tidak ada scope. Seperti memberikan signal buat lawan-lawannya, ayo tembak aku. Oh, scope-nya red dot saja. Apa ini Mizax ya? Oh tuh bakal langsung nge-lockdown aja pemain yang bernama Mizax tersebut. Apalagi Zona udah mulai bergerak kembali, siap untuk mengecil menuju ke arah stage ke-8. NKT keluar dari rumah dewanya, bergerak secara step by step. Tapi here we go, Kwang akan bertemu dengan Misery. Tembakan dari Misery menuju ke arah Kwang. Mampukah? Akankah? Dan ternyata berhasil. Tim Flash selesai. Posisi 9 masih dimiliki oleh Talon. 2 elimination mereka dapatkan. Ini adalah posisi yang hanya membutuhkan 3 sebenarnya untuk ngejar posisi dari NKT. Hit, lemparan demi lemparan bisa dilakukan atau menyamai maksud saya posisi dari NKT, dan inilah dia lapar 7 dekat dengan para pemain O2. Kalau O2 dimakan lagi sama si Bigetron, semakin kokoh mereka, semakin pasti akan lolos menuju ke Super Saiyan. Secara langsung granat, Red Face. Hanya sepersekian detik saja untuk Red Face terkena granat, tapi rekannya tidak bisa diselamatkan Red Face. Aduh, padahal udah coba secepat-cepatnya, tapi ternyata harus balik ke lobby juga. Sementara dari NKT, Joker mendapatkan Red Face, Playzone mendapatkan Misery, dan Talon pun pulang secara rata. Tidak ada kesempatan bermain untuk di late game-nya. Malahan Bigetron yang saat ini selamat dan menjadi perwakilan tim Indonesia untuk bermain di late game. Gagal Maning Son, 9 lagi. Posisi yang didapatkan oleh Talon 2 minggu berturut-turut. Berada di 2 hal yang tidak enak, atau maksud saya berada di situasi yang tidak enak di saat NKT saat ini juga hampir dimusnahkan oleh Sam9. Lemparan granat bisa dilakukan. NKT dijepit oleh Sam9 dan juga oleh Bigetron. Bigetron lengkap 4 pemain. Sam9 pun sama, lengkap dengan 4 pemain. Kita sempat membahas Sam9 jauh mereka berada di klasemen bawah. Dan ini adalah harapan agar Sam9 di last chance tidak berat-berat banget. Dan Sam9 akan bermain secara nothing tulus sebenarnya. Kayak bakal ugal-ugalan. Cuma kita lihat ntar eksekusinya akan seperti apa karena BTR sudah panas sekali. 1 mobil digunakan oleh Yuhai. Ini adalah pertemuan mantan kembali. Satar mendapatkan Viren di depan sana, bahkan langsung di-end begitu saja. Manpower berkurang. Signal baik untuk BTR untuk bisa berkelana lebih leluasa. Suksi berbondong-bondong pemain-pemain Bigetron lapar, punya mini atau maksud saya punya Uzi. Sebuah senjata yang cukup unik, tidak banyak digunakan, tapi Boboho mendapatkan Satarles menjadi confirm elimination. Boboho ketahuan di mana posisinya, tembakan dilakukan, punggungnya kelihatan, depannya kelihatan, Boboho knockdown, terkena tembakan oleh lapar. Boboho tidak sempat untuk bersembunyi karena memang tidak ada obstacle lagi di depannya. Dan saat ini posisi sangat tidak imbang, hanya ada Dep yang tersisa. Sam9 agak sedikit terseok-seok posisinya karena memang dari BTR begitu agresif, siap untuk menerkam pemain-pemain yang ada di belakang sana. Entah kenapa, Robot sama Macan ini terasa akrab ya. Kalau nggak Macan yang di Indonesia, kali ini juga Macan yang ada di Malaysia. Menjadi kawannya untuk di late game. Dan dicari pastinya untuk seorang Dep. Belum ada signal dari Dep. Apa yang akan dilakukan oleh Dep belum ketahuan juga. Tapi ada mobil, harusnya ada manusia, dan BTR sudah mengirimkan Genfos untuk menjadi scouter. Carilah seorang Dep tersebut. Tinggal menunggu waktu untuk Bigetron menyelesaikan fight ini. Dep tidak punya banyak opsi, tapi sebuah gubuk kayu yang dimiliki oleh Dep, sebuah gubuk hasil dari karya tukang kayu yang ada di Miramar, bisa dimanfaatkan oleh Dep
Ini adalah hasil nebang-nebangin kayu-kayu di area ini. Yang akhirnya bisa jadi tempat persembunyian untuk Dep. Dan berlindung di bawahnya. Namun, tidak lama lagi, gubuk tersebut akan menjadi gubuk nestapa, akan segera dipulangkan. Zenfos datang, Genfos sudah sangat dekat. Genfos menjadi pemain yang dikirimkan. Genfos gagal, masih ada Dep di dalam game ini. 1 melawan 2. Clutch adalah tujuan dari seorang Dep. Clutch pastinya diharapkan oleh seorang Dep. Tapi gimana caranya Zuxi dan Lapar melakukan anti-clutch tersebut, dan akhirnya Lapar menjadi savior untuk Microtron Knights. Winner chicken dinner untuk Microtron Knights di match penutup. Tangan ketusuk duri gara-gara belah duren. Nice. Form is temporary but class is permanent. Kelas anjas. Itu dia Microtron dengan joget ayamnya. Baru lagi ada joget ayam. Sebuah selebrasi antara Satar dan juga seorang Lapar. Terlihat siapa yang punya ide ya. Dengan Lapar yang terpaksa nih, kelihatan yang punya ide adalah Satar. Tertekan ya muka Ya. Lapar. Ini kalau kalian lihat ada gua disuruh konten sama Cijan lah ini. Terpaksa seperti ini. Dipaksa-paksa ini. Nah, seperti selebrasinya sih Lapar barusan. Gambaran ya. Gambarannya. Ini gambaran. Tapi wow, 19 elimination.